sepakat para ulama bahwasanya seorang muslim tidak boleh memeriahkan dan ikut serta menghadiri perayaan-perayaan yang itu merupakan perayaan orang-orang kufar. Islam mengajarkan kita untuk toleransi, membiarkan umat lain untuk beribadah dengan keyakinan mereka, untuk merayakan perayaan-perayaan mereka. Tapi kita punya batasan. Seorang muslim punya prinsip. Mereka tidak boleh ikut memeriahkan acara-acara ibadah-ibadah yang dilakukan oleh non-muslim. Kita tidak boleh mengucapkan selamat atas ibadah dan hari raya yang mereka lakukan. Dan inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, sepakat para ulama bahwasanya seorang muslim tidak boleh memeriahkan dan ikut serta menghadiri perayaan-perayaan yang itu merupakan perayaan orang-orang kufar. Beliau meriwayatkan dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah. Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ijtanibul a'da Allah fi a'yadihim, jauhilah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam perayaan mereka. Maka kita punya prinsip sebagai orang-orang yang beriman, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ini akidahku dan bagi kalian akidah kalian. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami agama kami, perbuatan kami bagi kami dan bagi kalian adalah perbuatan kalian. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat dan cerna bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada umat Yahudi, sudah ada umat Nasrani yang memiliki hari raya besar, yang memiliki peribadatan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah ikut serta memeriahkan perayaan dan ibadah mereka. Maka apakah berani kita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak toleran? Maka pikirkanlah apa yang kita katakan tadi. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal. Karena dengan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah akan memberikan kemudahan atas urusan semua manusia. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal. Karena dengan bertakwa kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita rezeki dari jalan yang kita tidak ketahui. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh setiap manusia. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan kerukunan. Islam adalah agama yang memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluk. Islam agama yang mulia, yang menjunjung tinggi nilai toleransi dalam beragama. Bukankah Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak melarang kalian, tidak mencegah kalian untuk berbuat baik, untuk berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, orang yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sungguh banyak bukti nyata dari syariat-syariat kita yang mulia yang menunjukkan bahwasanya bagaimana agama Islam, agama yang kasih sayang, agama yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Bukti yang pertama bahwasanya agama kita yang mulia ini mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita meskipun dia seorang non-muslim. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad dari salah seorang ahli tafsir,
Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala ketika beliau berada di sisi sahabat yang mulia Amr ibn al-As dengan para budaknya yang sedang menyembelih seekor kambing, beliau mengatakan, fa ya gulam fa idza faragta fabda bijarinal yahudi, wahai pembantuku, jikalau engkau selesai menyembelih kambing ini, maka yang pertama kali yang harus engkau bagikan adalah tetanggaku seorang Yahudi. Di antara budak ini tercengang, di antara budak ini kaget. Al-Yahudi aslahakallah, dia bertanya, masa seorang Yahudi harus saya berikan wahai Amr ibn al-As? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaanmu. Apa jawaban Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu? Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar hatta inni dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Aku senantiasa mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan hak waris bagi tetangga tersebut. Kemudian bukti yang kedua yang menunjukkan bagaimana toleransinya agama kita yang mulia ini, bahwasanya seorang muslim, seorang mukmin harus memuliakan kerabatnya meskipun dia seorang non muslim. Dia harus memuliakan orang tuanya atau keluarganya meskipun orang tuanya atau keluarganya tersebut memaksakannya melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi agama kita mewajibkan untuk senantiasa bermuamalah dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Kalau orang tuamu keduanya memaksamu untuk melakukan syirik kepadaku yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, jangan taat kepada keduanya dan pergaulilah mereka berdua dengan baik. Pergaulilah mereka dengan baik. Inilah ajaran agama Islam yang mulia. Kemudian di antara bukti yang lain yang menunjukkan bagaimana agama kita ini agama yang sangat kasih sayang, agama yang menjunjung nilai toleransi yang sangat tinggi, bahwasanya agama Islam mengancam keras bagi orang-orang yang membunuh seorang non-muslim. Agama kita melarang membunuh non-muslim selain kafir harbi. Seorang non-muslim yang memiliki perjanjian atau memiliki suaka di suatu negara Islam, maka darahnya haram untuk ditumpahkan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala qatilan min ahli dhimmati lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir dhimmi, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman. Dan baunya surga itu bisa dicium selama sejauh perjalanan 40 tahun. Ibadallah, kaum muslimin rahimakumullahu taala. Kemudian di antara bukti yang lain yang menunjukkan bagaimana agama kita ini adalah agama yang membawa kasih sayang kepada seluruh makhluk, agama Islam tidak pernah memaksakan pemeluk agama yang lain untuk masuk ke dalam agama kita. Mendakwahi mereka boleh, tapi haram hukumnya bagi memaksa agama lain, umat agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam yang mulia ini. Bukankah kita sering mendengar firman Allah Azza wa Jal, la ikraha fid din, tidak ada paksaan bagi orang lain untuk memeluk agama Islam yang mulia ini. Inilah sedikit bukti dari sekian banyak bukti yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang toleransi. Maka orang-orang yang mempelajari syariat Islam yang betul-betul murni, mereka akan mengetahui bahwasanya agama ini adalah agama yang paling toleran terhadap agama yang lain. Islam mengajarkan kita untuk toleransi, membiarkan umat lain untuk beribadah dengan keyakinan mereka, untuk merayakan perayaan-perayaan mereka. Tapi kita punya batasan. Seorang muslim punya prinsip.
Mereka tidak boleh ikut memeriahkan acara-acara ibadah-ibadah yang dilakukan oleh non-muslim. Kita tidak boleh mengucapkan selamat atas ibadah dan hari raya yang mereka lakukan. Dan inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sepakat para ulama bahwasanya seorang muslim tidak boleh memeriahkan dan ikut serta menghadiri perayaan-perayaan yang itu merupakan perayaan orang-orang kufar. Beliau meriwayatkan dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah. Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ijtanibul a'da Allah fi a'yadihim, jauhilah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam perayaan mereka. Maka kita punya prinsip sebagai orang-orang yang beriman, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ini akidahku dan bagi kalian akidah kalian. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami agama kami, perbuatan kami bagi kami dan bagi kalian adalah perbuatan kalian. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat dan cerna bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada umat Yahudi, sudah ada umat Nasrani yang memiliki hari raya besar, yang memiliki peribadatan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah ikut serta memeriahkan perayaan dan ibadah mereka. Maka apakah berani kita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak toleran? Maka pikirkanlah apa yang kita katakan tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimis shalah.